Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK awal bulan Mei 2022 lalu di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Aceh, pemerintah NTT pun siaga 1 gencar melakukan upaya pencegahan dari ancaman virus berbahaya dan penularan sangat cepat menyerang hewan dan ternak di wilayah NTT. Tujuannya, NTT yang merupakan lumbung populasi ternak terbesar itu bisa terhindar dari penularan PMK. Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kupang, Julius Umbu, mengapresiasi berkat kerja keras sejak awal Mei 2022, kasus PMK hingga kini NTT masih dinyatakan aman dari serangan wabah penyakit mulut dan kuku, alias NTT masih zona hijau dari ancaman wabah PMK dari 25 provinsi di wilayah Indonesia yang masih tertular. Sejak merebaknya penyakit mulut dan kuku di awal bulan Mei 2022 di Provinsi Jawa Timur dan Aceh, yaitu kita lakukan upaya-upaya pencegahan di NTT. Karena kita tahu bahwa virus ini sangat berbahaya dan penularannya sangat cepat. Dengan terbuktinya hingga saat ini sudah 25 provinsi tertular. Jadi kita NTT bersyukur saat ini masih bebas PMK, masih dinyatakan zona hijau, tidak ada juga laporan kasus yang terkait dengan PMK, dan ini ya perlu kita syukuri. Itu karena kerja keras kita semua, pemerintah dan masyarakat, bagaimana membendung hewan ataupun produk hewan rentan PMK itu masuk ke NTT. Pria asal Sumba ini mengungkapkan dengan adanya status NTT bebas PMK alias zona hijau, maka NTT bebas perdagangan hewan dan ternak untuk dikirim keluar daerah tanpa larangan karena hewan dan ternak NTT sudah diuji berkali-kali negatif terhadap tingkat kesehatannya. Dengan demikian hingga kini NTT terus memasuk kebutuhan sapi dan kambing di provinsi lainnya di Indonesia. Dengan status kita yang bebas PMK, yang zona hijau ini, itulah memungkinkan kita untuk bisa mengirim ternak itu kemanapun tanpa larangan. Jadi kita bebas perdagangkan, kita bebas membawa hewan maupun produknya kemana saja ya, tanpa larangan dengan alasan kesehatan. Karena memang hewan ataupun produk kita sudah diuji berkali-kali di laboratorium negatif terhadap virus PMK. Itu modal utama kita. Dan itu sudah terwujud kita lakukan saat memasuk kebutuhan sapi kurban, hewan kurban, sapi maupun kambing ke seluruh wilayah Indonesia. Saat Idul Adha kemarin itu sudah kontribusi kita sangat luar biasa, pengiriman kita sampai ribuan ekor, itu salah satu bukti. Dan sekarang pun hingga saat ini kita masih terus memasok untuk memenuhi kebutuhan daging sapi ataupun kambing di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Badulaba FB TV melaporkan.